Pada malam hari ini ya, kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di pembahasan kitab At-Taharah, tepatnya pada al-mashu 'alal khuffain, ya, mengusap kedua khuf. Ya. Ini sebetulnya masih kelanjutan dari pembahasan wudu yang lalu, ya. Ta'rifuhuma, pengertiannya atau definisinya, al-khuffani tasniyatu khuf. Kata al-khuffan itu bentuk dual atau bentuk musanna, bentuk tasniyah dari kata khuf. Di khuf itu satu, ya. Kalau dua, khuffan atau khuffain. Wahumal huza'ani satirani lil ka'bainil masnu'ani min jild. Keduanya yaitu khuffain atau khuffan itu adalah semacam sepatu, ya. Sepatu yang menutupi hingga ke kedua mata kaki, yang terbuat dari kulit, ya, dari kulit. Jadi dulu dia dibuat, ya, dari kulit hewan, ya, kulit binatang. Meskipun juga bisa saja, ya, dari bahan yang lain. Wal ka'ban, yang dimaksud dengan ka'ban, ya, kama marra, itu sebagaimana yang sudah pernah dibahas yang lalu tentang wudu, ya. Humal azmanin nati'ani inda mafsalis saq, kedua tulang yang menonjol pada persendian kaki, ya, pertemuan antara betis dengan tapak kaki. Itu pengertiannya, ya. Hukmul mashi alaihima, ya. Bagaimana hukumnya? Jadi hukum mengusap kedua khuf, ya. Wal mashu alaihima rukhsatun jaizatun lirijali wan nisa'i fi kulli hal. Mengusap keduanya ini, mengusap kedua khuf itu bentuk rukhsah, keringanan yang boleh, yang hukumnya jaizah, baik bagi laki-laki, ya, maupun wanita, perempuan. Lirijali wan nisa fi kulli hal, dalam setiap keadaan, ya. Tidak ada keadaan yang dikecualikan. Intinya bisa dipakai, ya, dalam berbagai keadaan. Misalnya di sini beliau mengatakan fis shayfi wasyita, ya, dalam musim yang dingin, ya, dan musim yang panas, sama saja. Fis safari wal hadar, baik dalam keadaan safar maupun hadar. Safar itu dalam perjalanan, hadar itu tidak dalam perjalanan, dalam misalnya posisi mukim, gitu, ya, itu hadar, kebalikan dari safar. Jadi baik safar dibolehkan, hadar pun juga dibolehkan. Safar dan tidak safar semuanya boleh mengusap dua khuf. Fis sihhati wal marad, dalam keadaan sehat dan sakit. Jadi orang sehat pun tidak mengapa, bisa melakukan itu. Wa dzalika badlu ghuslir rijlaini fil wudu, itu merupakan bentuk mencuci, pengganti dari mencuci kedua kaki dalam wudu. Jadi al-mashu 'alal khuffain ini sebetulnya menggantikan cuci kaki, ya. Karena dilakukan dalam keadaan kaki itu tertutup, ya. Saya pakai sepatu tadi, ya, sepatu yang menutup sampai ke mata kaki. Nah, itu ketika wudu tidak harus dilepas, ya, bisa saja diusap keduanya. Nah, dengan catatan, ya, ada catatan-catatan yang nanti dibawa ketentuan-ketentuannya. Sebelum kita lihat itu, pertama dalilnya dulu kita pahami, ya. Dalilu jawazil mashi alaihima, dalil kebolehan mengusap keduanya. Wa dalilu jawazihi fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil kebolehannya itu adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Jadi ada fi'il, ya, hadis fi'liyah. Selain nanti ada juga hadis tentang apa yang berupa qauliyah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat yang melihat itu. Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap kedua khufnya. Jadi pada saat beliau wudu, beliau tidak melepas alas kakinya, sepatunya itu. Pada saat cuci kaki bagaimana? Diganti dengan mengusap kedua khuf. Namun harus dipahami 5 syaratnya, ya. Ada 5 syarat penting tentang mengusap khuf ini. Wa yushtaratu li jawazil mashi 'alaihima 5 syurut, ya, dipersyaratkan untuk kebolehan mengusap keduanya itu 5 syarat. Ya, ada 5 syarat yang diboleh agar kita itu boleh mengusap kedua khuf. Jadi pahami betul 5 syarat ini agar bisa kita amalkan. Mengapa ini penting diamalkan? Karena ini termasuk bagian dari ibadah yang sekarang ini banyak ditinggalkan, tidak diamalkan orang. Mungkin ada di antara kita tidak pernah melakukan ini, ya, mengusap kedua khuf. Padahal ini bisa dilakukan kapan saja. Tidak harus safar, tidak harus kita itu sakit, mau sehat, mau dalam rumah, tidak kemana-mana, ya, pun bisa digunakan. Nah, karena itu perlu diperhatikan syaratnya agar bisa mengamalkannya. Ada 5. Yang pertama adalah ayul bisa ba'da wudu'in kamilin, atau ayul basa ba'da wudu'in kamilin. Dikenakan kedua khuf itu setelah wudu sempurna. Jadi awalnya dia wudu dulu secara sempurna, setelah itu dia memakai khufnya. Ya. Syarat ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari, ya, dan Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Memang hadisnya ini tentang safar, tapi hadar atau selain safar pun juga dibolehkan. Di ceritanya, ya, dalam safar ini Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ini mau membantu Nabi SAW. Para sahabat itu biasa melayani Nabi SAW. Misalnya ketika beliau wudu, ya. Ceritanya Al-Mughirah berkata, "Fa'ahwaitu li anzi'a khuffai." Lalu aku pun merunduk atau dari posisi berdiri ini turun, hendak melepaskan kedua khuf Nabi SAW. Artinya karena beliau mau bersuci, mau wudu. Sahabat ini mau membantu Nabi melepaskan khufnya. Ternyata faqal, beliau bersabda, "Da'huma," biarkan saja. Artinya tidak usah khuf itu dilepas. Mengapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sungguhnya aku memasukkan keduanya, maksudnya memakai, ya, masukkan kaki ke dalam khuf itu mengenakan kedua khuf itu dalam keadaan suci. Jadi Nabi tadi berwudu, kemudian memakai khuf, lalu safar. Nah, pada saat safar itu beliau mau wudu lagi, ya, ceritanya. Maka ketika itu beliau tidak melepas khufnya. Bahkan ketika ada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah hendak melepaskan, beliau mengatakan, "Da'huma," biarkan saja, tidak usah dilepas. Famasaha 'alaihima. Nah, wudunya bagaimana? Nah, beliau mengusap saja. Wudu seperti biasa. Untuk yang lain wudu seperti biasa, ya. Yang kita sebutkan yang lalu, tangan, ya, kemudian berkumur-kumur, hirup air ke hidung. Pokoknya sama dengan aktivitas wudu yang lain kecuali kaki. Ketika sampai di bagian kaki, beliau tidak melepas khuf tapi mengusap bagian atasnya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat pertama tadi apa? Memakai khuf tadi sudah dalam keadaan suci. Syarat yang kedua, sanian ayyakuna satiraini li jami'i mahalli ghuslil fardhi minal qadamain. Kedua sepatu itu atau khuf itu
menutupi ya seluruh tempat pencucian anggota tubuh yang fardu. Jadi yang wajib, yang fardu untuk maksudnya kalau kaki berarti kan minal qadamaini itu kan sampai mata kaki. Banyak sepatu sekarang itu kan tidak sampai segitu tuh. Ya, jadi yang dimaksud ini khuf ini harus menutupi semua kaki yang harus dicuci pada saat wudu. Mengapa seperti itu? Karena memang itulah yang disebut khuf. Ya. Li'annahuma la yusammayani khuffaini illa idza kana kadzalik. Karena ya itu tidak dinamakan khuffain ya kedua khuf kecuali jika seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya hanya model sendal ya atau sepatu, ada sekarang istilah sendal sepatu itu ya, bolong di depannya toh. Ya. Nah, kemudian di belakangnya itu ada pengaitnya sedikit. Kayak sendal tapi kayak sepatu, itu tidak dianggap. Atau sepatu tapi mata kakinya tidak tertutupi, maka tidak dianggap sebagai khuf. Jadi harus menutupi semua, itu syarat yang kedua ya, menutupi semua bagian kaki yang harus dicuci. Yang ketiga syaratnya, nah ini juga jarang sepatu yang memenuhi ini. Apa itu yang ketiga? Ayyamna'a nufuzal ma'i ilal qadamaini min ghairi mahallil khirz al khiyatah. Jadi mencegah tembusnya air ke kaki ya, masuk air menembus sampai mengenai kedua kaki di dalam ya, tanpa ada bekas jahitan. Nah, ini agak sulit ini ya. Tapi ada sepatu yang seperti itu ya. Lihat sepatu-sepatu laras itu banyak yang begitu. Jadi dia tidak tembus air, ya. Kemudian menutupi sampai mata kaki. Bahkan sepatu laras itu agak tinggi, ya. Atau saya lihat sepatu-sepatu petani yang model sepatu boot yang karet itu, ya. Nah, itu kan tidak tembus air. Kemudian dia tinggi. Pernah lihat ya sepatu boot? Nah, itu juga bisa. Kemudian yang keempat syaratnya ayyakuna qawiyaini yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima yawman wa lailatan lil muqimi wa salasata ayyamin bilayalihinna lil musafir. Di khuf itu cukup kuat yang memungkinkan untuk digunakan berjalan ya, menggunakan itu sehari semalam kalau orang mukim atau 3 hari 3 malam bagi musafir, cukup kuat. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kaos kaki, ya tidak memadai dah. Meskipun bisa jadi kaos kakinya akan menutup semua, atau ada juga kaos kaki itu anti air dah. Tapi tidak cukup kuat, kecuali kalau kuat untuk dipakai berjalan ini jauh, misalnya seharian dipakai berjalan. Kalau kuat ya nggak apa-apa, berarti bisa. Nanti diusap saja bagian atasnya. Tapi lazimnya tidak. Ya. Lalu yang terakhir, ayyakuna tahiraini. Keduanya suci, maksudnya kedua sepatu itu, khuf itu suci. Bahannya maksudnya ya, bahannya. Ya, zaman sekarang itu juga ada orang memakai sepatu misalnya itu dari kulit najis. Ya, kulit najis ini bukan melulu hewannya najis ya, bisa saja hewannya halal. Ya, jadi kulit najis itu maksudnya bukan berarti hewannya haram, belum tentu. Bisa saja hewannya itu suci, hewan halal seperti sapi misalnya ya. Tetapi bangkai yang tidak disamak. Dia tidak disamak kulitnya misalnya ya. Atau ya memang bahan aslinya tidak merupakan daging kulit yang suci. Tapi rasanya jarang lah ini. Tapi seandainya ada maka tidak boleh dipakai. Walau kana min jildi maitatin qad dubika, meskipun itu berupa kulit bangkai tetapi telah disamak, maka itu tidak mengapa ya.
Lima marra min anna jildal maitati yutharu bid-dibaq. Ya, sebagaimana sudah dibahas yang lalu bahwa kulit bangkai pun itu bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, jadi tidak mengapa itu dipakai untuk membuat khuf. Ya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, itu tadi 5 syaratnya. Apa tadi yang pertama? Khufnya dipakai oleh yang bersangkutan itu dia dalam keadaan suci. Yang memakai itu sudah dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, khufnya itu apa? Menutupi seluruh bagian kaki yang harus dicuci. Jadi sampai mata kaki lah ya. Kemudian yang ketiga, memang tidak tembus air. Yang keempat, kuat. Kuat maksudnya kriteria kuat itu tadi bisa memadai untuk dipakai berjalan. Yang wajar lah, atau pemakaian wajar. Kemudian yang terakhir, bahan dari khuf itu atau sepatu itu suci. Nah, kalau ini terpenuhi maka bisa diusap, ya, bisa dipakai untuk mengusap kedua khuf. Nah, berapa lama diberikan rukhsah ini? Muddatul mashi alaihima, ya, jangka waktu mengusap kedua khuf. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini yaumun wa lailatun lil muqimi wa salasatu ayyamin bilayalihinna lil musafir. Jadi mengusap di masa mengusap kedua khuf itu sehari semalam bagi orang yang bermukim. Artinya tidak dalam posisi safar. Jadi bagi seperti kita yang tidak safar itu boleh mengusap, ya. Khufnya itu batasnya sehari semalam. Bagi musafir 3 hari 3 malam. Ini berdasarkan riwayat Muslim, ya, rawa Muslimun wa ghairuhu dan lain-lain. An Syuraih bin Hani qol. Dia berkata, Syuraih ini pernah datang bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain. Aku pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya tentang mengusap kedua khuf. Faqalat, lalu Aisyah berkata, ya ti aliyan fa innahu a'lamu bihadza minni. Faqalat ti aliyan, datanglah engkau kepada Ali, ya, datangi Ali karena dia lebih mengetahui perkara ini daripada aku. Ini juga adab, ya. Kalau kita tahu ada yang lebih berilmu, ya kasih kepada dia, ya. Meskipun bisa saja Aisyah mengetahui, ya, tetapi memandang bahwa Ali lebih paham, ya. Apalagi beliau Aisyah menambahkan kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali itu biasa bersafar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, Syuraih ini pun pergi kepada Ali, ya, fasa'altuhu, aku pun menanyai Ali. Faqal, lalu Ali berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Ini riwayat Muslim tentang jangka waktu. Ada catatan tambahan, ya, oleh para penulis kitab ini. Ada beberapa catatan tambahan. Pertama begini. Wa man bada al masha fil hadari thumma safar masaha yauman wa laila. Siapa yang mulai mengusap kedua khufnya tadi itu dalam keadaan hadar, dia tidak safar. Misal dia mengusap tadi sebelum berangkat ke kantor, ya, dia mengusap khufnya tuh. Misal dia berangkatlah ke kantor. Jam 8 pagi dia ke kantor. Ternyata di kantor dapat tugas mendadak. Hari ini ada tugas berangkat ke Bombana, hari ini juga, sekarang berangkat, ada kejadian mendesak, urgen. Nah, bagaimana kalau begitu? Apakah hitungannya safar atau hadar? Kan beda tuh. Kalau safar 3 hari 3 malam bisa melakukan, kalau tidak safar cuma sehari semalam. Nah, tadi posisinya dia sudah mengusap sebelum ke kantor, berarti dalam posisi belum safar. Kemudian belum habis rentang waktunya, kemudian dia safar. Bagaimana?
Maka kata para musannif di sini masaha yauman walailah, dia terhitung mengusap itu hanya sehari semalam, meskipun kemudian dia safar. Ya. Wa man bada al mashafis safari, sebaliknya bagaimana? Siapa yang mengusap dalam keadaan safar, nah ini sebaliknya. Jadi dari Bombana tadi, dia mau pulang ke Kendari. Nah, sebelum berangkat dia mengusap dulu. Berarti mengusapnya dalam keadaan safar. Ya, berangkat pagi-pagi, siang-siang, sore-sore sudah sampai di Kendari, berarti safarnya habis. Dan dia kembali ke rumahnya ceritanya, nah, bagaimana? Ya, summa aqama, kemudian dia bermukim. Berarti kan selesai safar dia bermukim. Maka kata beliau atamma masha mukim. Yang dia lakukan itu adalah menyempurnakan pengusapan berdasarkan ketentuan orang yang bermukim. Jadi tetap dihitung sehari semalam. Mengapa seperti itu? Li'annal aslal iqamah. Karena ketentuan asal itu adalah orang itu mukim. Sementara wal masha rukhsah, sementara mengusap itu adalah keringanan. Maka fayu'khaza fihi bil ahwat, ya diambillah ya ketentuan mashu ini mukim sebagai bentuk kehati-hatian, ya diambil yang paling berhati-hati. Jadi dihitungnya sehari semalam. Nah, bagaimana cara menghitung mulainya itu? Sehari semalam itu ngitungnya dari mana? Permulaan waktu itu dari mana? Mata tubda'ul muddah, kapan dimulainya masa itu? Wa tubda'u muddatul mashi minal hadasi ba'da lubusil khuffain. Nah, ini harus paham ya. Mulai terhitung masa mengusap itu sejak hadas, sejak terjadinya hadas setelah memakai kedua khuf. Nah, contohnya begini, beliau katakan fa iza tawadda'a as-subh, misalnya ya jika dia berwudu subuh, dia wudu subuh, dia wudu, ini belum mengusap dua khuf ceritanya kan, dia baru wudu. Setelah wudu wala bisa khuffai, dia kemudian memakai kedua khufnya. Kan ini syarat pertama tadi tuh. Dia wudu secara sempurna dulu seperti biasa di waktu subuh. Kemudian setelah itu dia memakai kedua khufnya. Summa ahdasa 'inda tulu'i syams. Kemudian dia berhadas ketika terbit matahari. Jadi tadi dia wudu itu katakanlah jam 4:30. Setelah itu jam 5 dia pakai khuf. Jam 6 dia berhadas. Misalnya dia buang angin misalnya. Maka fa innal muddata tuhsabu min tulu'i syams. Ya, jangka waktu itu dihitung sejak terbitnya matahari. Nah, jadi baru terhitung dia mulai khuf tadi itu, ya menghitung masa khufnya ini ada mengusap khuf itu jam 6 pagi, bisa dipakai sampai besok jam 6 pagi lagi. Nah, saya paham ya? Atau kita kasih jarak agak jauh lah, wudunya subuh, memakai khufnya jam 6, nanti katakanlah baru batal jam 10. Nah, berarti terhitung mulai saat itu masanya bisa mengusap mulai dari jam 10 itu, berlaku sampai besok jam 10 pagi kalau dia tidak dalam posisi musafir, ya. Kalau musafir berarti hitungnya 3 hari 3 malam sejak hadas pertama itu. Nah, bagaimana tata cara yang melakukannya? Nah, sekarang kita lihat kaifiyatul mashi alaihima, ya tata cara mengusap kedua khuf. Al fardu, ini yang fardu dulu, yang menjadi keharusan adalah mashu syai'in walau qalla min 'alal khuf. Mengusap sedikit, sebagian, pokoknya mengusap apa saja di bagian atas, meskipun sedikit di bagian atas khufnya. Misalnya ini khufnya ya, dia pakai khuf, dia pakai khufnya, ini bagian atasnya, di atasnya saya diusap. Seberapa banyak? Ya, pokoknya yang wajib itu sedikit saja. Mau 1 jari kah, 2 jari terserah, pokoknya sedikit. Nah, sudah dianggap memenuhi kewajiban
Jadi bukan disiram kayak kita pakai kayak mencuci kaki, bukan. Hanya diusap saja sedikit. Dan bukan disiram juga ya, diusap ya. Usap itu tangan kita dibasahi baru dikasih gini. Ini. Ya. Fala dan ingat di bagian atas ya. Fala yakfil mashu ala asfalihima. Tidak cukup mengusap itu di bagian bawahnya. Bukan di bagian bawah, tapi di bagian atas. Nah, itu ada catatan kaki di situ berdasarkan riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Seandainya din itu berdasarkan ra'yu, maka bagian bawahnya khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Ternyata wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian zahir, bagian atas khufnya. Bukan bagian bawahnya. Jadi yang fardu, yang harus itu adalah mengusap bagian atasnya. Berapa banyak? Ya tidak ada batasannya. Sedikit boleh. Wa yusannu mashu a'lahu wa asfalahu wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi khututa. Ya. Disunnahkan mengusap atasnya dan juga bawahnya sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi ini sunnah ya. Seandainya tidak dilakukan juga tidak mengapa. Caranya bagaimana? Bi ayyadha asabi ayadihi al-yumna mufarraqatan ala muqaddami rijlihi minal a'la wa asabi ayadihi al-yusra ala muakhkharati qadamihi minal asfal. Dia letakkan jari jemari tangan kanannya dengan terenggang ya, posisi renggang di atas bagian depan kakinya. Misalnya ini kaki ya, bayangkan ini kaki ya, yang memakai khuf. Jadi dia tangan kanan begini, jari-jari di depan. Kemudian bagian tangan kirinya di bawah. Ini yang kalau memenuhi sunnahnya tuh. Tapi posisi belakang, kalau yang tangan kanan di depan. Jadi nanti digerakkan begini. Gini, ya. Yang summa yazhabu bil yumna ilal khalf, yang bagian tangan kanan digeser ke belakang, wa bil yusra ilal amam, sementara bagian tangan kiri yang di bawah posisinya digeser ke depan. Jadi begini, ini posisinya. Paham ya? Nanti dipraktekkan lah. Itu kalau memenuhi sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang wajib sebetulnya hanya di atasnya saja, sekali pun cukup. Baik, kita tuntaskan dulu sebelum kita diskusi ya. Satu lagi subnya yaitu mubtilatul mashi, pembatal-pembatal mengusap khuf ini. Wa yubtilul masha salah satu umur, yang ya membatalkan mengusap ini 3 perkara. Yang pertama, khal'ul khuffaini au khal'u ahadihima au inkhila'uhuma au ahadihima. Melepas kedua khuf. Berarti otomatis dianggap habis toh, ya, batal mengusapnya. Atau salah satunya, sebelahnya yang dia lepas, batal juga, mengusapnya yang batal. Ya. Wudunya tidak batal, mengusapnya yang batal. Jadi begitu dia lepas berarti dia harus cuci kaki. Bisa dipahami ya? Jadi melepas salah satu atau keduanya. Atau terlepas. Terlepas ini berarti bukan keinginan dia sendiri yang melepas. Misalnya dalam keadaan safar, ya terlepas, entah karena longgar atau apa, ada yang sobek atau ada yang rusak, lepas. Maka ya dianggap pada saat itu mengusap kedua khufnya batal. Yang kedua, inqidha'u muddatil mashi, berakhirnya masa pengusapan. Jadi kalau tadi orang yang tidak safar sehari semalam, begitu tadi jam 6 pagi besoknya atau jam 10 pagi besoknya habis tadi waktunya, maka berakhir meskipun dia masih pakai, ya otomatis berakhir. Fa idzan qadatil muddatu wa kana mutawaddi'a, kalau habis masanya dan dia masih dalam keadaan berwudu pada saat itu, misalnya pas habis masanya dia masih dalam keadaan wudu, atau pada saat tadi terlepas khufnya tapi dia masih dalam keadaan wudu, tidak berhadas, dia masih dalam keadaan wudu. Bagaimana? Ya, naza'ahuma wa ghasala rijlaihi tsumma a'adahuma. Dia melepas kedua khufnya tadi,
dan mencuci kedua kakinya. Bukan berwudu ulang, tetapi cukup mencuci kedua kaki. Kemudian dia bisa memakainya lagi. Wa in kana ghaira mutawaddi. Kalau dia pakai lagi gimana? Ya berarti hitung lagi dari awal tuh. Masa pengusapan itu. Wa in kana ghaira mutawaddi, kalau pada saat berakhirnya masa itu ternyata dia memang tidak dalam keadaan wudu, memang sudah batal. Jadi misalnya tadi berakhir jam 10 pagi tuh, jam 8 dia sudah tidak wudu, batal. Terus jam 10 habis yang. Berarti apa? Ya tawadhu, dia perlu berwudu lagi. Kalau yang tadi posisi masih ada wudunya kan? Ketika terlepas khufnya, apa yang dia lakukan? Cukup dia mencuci kakinya. Tidak perlu berwudu ulang. Tsumma labisahuma insya'a. Kemudian dia bisa memakai kedua khufnya lagi kalau mau, ya. Lalu yang terakhir yang juga membatalkan khuf ini adalah mengusap khuf ini adalah hudusu ma yujibul ghusl. Terjadinya perkara yang mewajibkan mandi. Ingat, mengusap kedua khuf ini hanya mengganti mencuci kaki ketika wudu. Jadi kalau hanya untuk hadas kecil nggak masalah, gitu, bisa dipakai, bisa dilakukan. Tapi kalau terjadi hal-hal yang membuat dia berhadas besar, misal tadi dalam safar toh, mestinya kan dia dapat 3 hari 3 malam. Ternyata malam pertama dia tidur mimpi basah. Begitu dia mimpi basah berarti apa? Ya habis masa pengusapan khufnya meskipun baru semalam. Mestinya kan 3 hari 3 malam kalau dia safar. Tapi karena terjadi perkara yang membuat dia berhadas besar, maka habis masanya, batal, ya. Fa iza lazimahu ghuslun, kalau dia wajib melakukan mandi, maka khala'ahuma wa ghasala rijlaihi, dia ya harus melepas kedua khufnya dan mencuci kedua kakinya. Li'annal masa 'alaihima badlu ghusli rijlaini fil wudu ila fil ghusli. Itu merupakan pengganti mencuci kaki dalam wudu, bukan dalam mandi. Gitu. Jadi begitu berhadas besar ya dianggap habis. Ini berdasarkan riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i, ya. Dan redaksi yang digunakan di sini adalah redaksi An-Nasa'i dari sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin." Rasulullah SAW itu memerintahkan kami jika kami safar, an namsaha ala khifafina, kami mengusap khuf-khuf kami, wala nanzi'aha salasata ayyam, dan tidak perlu melepasnya selama 3 hari, min ghaitin wa baulin wa naum. Ya, karena apa? Karena tidak perlu melepasnya kalau berhadasnya itu karena buang air besar, buang air kecil, tidur. Nah, itu kan berarti hanya membatalkan wudu toh, tidak perlu dilepas. Illa min janabah, ya, kecuali karena janabah. Jadi kalau janabah berarti harus dilepas, ya, karena itu hadas besar. Wa huwa min mujibatil ghusli kama sayati. Janabah itu merupakan diantara hal-hal yang mewajibkan mandi sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wallahu alam bissawab, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, ini bisa diamalkan, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Yang penting yang memenuhi syarat tadi. Nah, nanti pulang ke rumah cek, punya nggak sepatu yang bisa disebut sebagai khuf tadi. Kalau punya berarti bisa diamalkan. Misalnya sepatu laras, ya. Atau tadi sepatu itu tadi juga bisa tuh, sepatu boot. Sepatu boot yang itu biasa dipakai petani itu lah. Mungkin ada mahasiswa pertanian yang praktek di sawah, bisa dipakai. Nah, itu dia tidak harus melepas itu, ya. Dengan catatan dia dalam keadaan wudu baru dia pakai. Habis itu kan dia bisa dia kerja di sawah segala macam, ya. Nanti jam 12 gimana? Mau sholat. Kalau misalnya wudunya masih ada, ya sudah sholat langsung. Tapi kalau wudunya batal gimana? Ya dia wudu, tidak usah lepas sepatu. Wudu seperti biasa. Nanti begitu sampai bagian kaki, dia usap bagian atas sepatunya tadi, nah, kanan kiri. Setelah itu dia sholat. Kenapa? Iya, sholat dengan sepatu bisa. Yang penting sepatunya tidak bernajis. Misalnya di sawah, nah, dia bisa sholat.
Habis kerja di sawah, ya habis sholat dia kerja lagi nggak apa-apa. Begitu, ya? Ya nggak tahu, susah ya. Kalau di masjid jangan. Itu Anda cari perkara itu kalau masuk. Ini maksudnya tadi kan posisi tadi di sawah ceritanya, tuh. Atau mungkin orang yang kerja proyek tambang, ya, sepatu yang memenuhi safety itu kan harus kuat dan menutup sampai di atas. Apa tahu ada yang kerja di situ. Nah, itu tidak harus dilepas nanti kalau mau wudu. Yang penting memenuhi kriteria khuf tadi. Dan mestinya cukup kuat karena dipakai untuk tambang kan mestinya cukup kuat. Jadi dia wudu seperti itu tadi. Kalau dia tidak safar berarti sehari semalam dia bisa pakai. Jadi misalnya dia pakai tadi mulai dari rumahnya dia berangkat pagi-pagi habis subuh. Nah, dia sudah wudu dia pakai, maka ya silakan. Jadi nanti zuhur dia tidak harus lepas. Dia tidak harus lepas sepatunya, ya, khufnya. Dia bisa usap, dia sholat dengan sepatunya. Asar sama, maghrib sama. Kalau buang air kecil nggak apa-apa, nggak harus lepas sepatu tuh. Buang air kecil saja, habis itu kan dia istinja, habis itu kan dia wudu. Nah, wudunya untuk kaki nggak usah lepas usap khuf. Nah, begitu. Perlu diamalkan ini biar tidak hilang ilmunya. Ini termasuk diantara ilmu syariah yang banyak orang mungkin dulu pernah belajar mungkin, ya, wallahu alam, ya. Tapi karena tidak pernah diamalkan akhirnya hilang. Ya, silakan Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berdialog lagi. Ini sebenarnya sangat penting ini judul ini walaupun sebenarnya agak susah juga. Bukan saya di zaman sekarang, mungkin sejak zaman dulu dan kemudian zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang itu yang paling mungkin saya kita misalnya contohnya mungkin seperti yang pakaian astronot atau kemungkinan semacam pakaian dokter. Ya, yang sekarang ini kan ya termasuk. Mungkin COVID termasuk. Mungkin bisa menjadi itu. Bisa. Kan ini walaupun sebenarnya ini pada hal tertentu, tapi memang mungkin tepat informasinya kalau disampaikan kepada yang memakai pakaian yang kan selama itu jangan dibuka. Iya. Seperti mungkin contohnya yang merawat COVID gitu. Seperti itu ya? Iya bisa. Cuma nanti kalau mereka itu tidak perlu wudu lagi malah, karena kan kalau hazardnya itu ini pakaian hazardnya itu dipakai ya bukan hanya mengusap ini, ya dia bahkan tidak bisa wudu itu kalau dia tidak lepas. Atau mungkin saya begini dia tidak sempat yang buruk mungkin pakaian saya untuk keamanan secara fisik kan? Ya. Tapi yang lebih baik kalau sebenarnya kalau dia paham, ya. Mungkin karena juga kurang paham. Kita bisa asumsikan bahwa kurang paham. Kalau dia paham ya bisa diperbudu dulu. Dia pada saat ya dia merawat saja tetap merawat, tapi tiba waktu salat ya bisa dikatakan. Ya. Hanya mungkin kalau kita sekarang ya perlu kita ketahui tentang hal ini. Artinya seperti yang dicontohkan Rasulullah, terusnya kita tahu. Ya. Mungkin kalau kita aja ada profesi khusus itu, ya bisa saja mungkin kita bekerja sama atau paman. Saya kira itu yang Iya. dalam keadaan ini. Baik. Dan ya masih banyak Prof. Jadi memang ini ya perlu diamalkan ya. Perlu diamalkan. Itu para ulama itu mengingatkan kita. Imam An-Nawawi itu mengingatkan kalau ada di antara sunnah tuntunan Rasulullah SAW yang kita ketahui, maka kita itu dituntut betul mengupayakan, mengamalkan meskipun sekali. Meskipun cuma sekali itu. Nah, gimana caranya ya cobalah. Ya. Kalau tidak punya khuf coba pinjam punya temannya. Saya pinjam dulu sehari gitu. Biar saya bisa amalkan juga yang di barang. Nah, begitu kan? Nah, gitu. Karena kalau nggak diamalkan hilang gitu saja. Ya. Dan sederhana ya, kita yang di sekarang pun tidak safar bisa melakukan itu. Saya bayangkan kalau ada misalnya ya, dosen mungkin ngajar dia, tapi dia punya khuf. Dia punya sepatu yang memenuhi kriteria, ya di rumah dia bisa berwudu, dia pakai, nah, sampai nanti di kampus dia bisa misalnya batal wudunya, nah, misalnya jam 9, jam 10 wudunya batal, nah, kan belum waktu sholat tuh, nah, dia sekedar mempertahankan agar dia dalam keadaan suci, kan itu dianjurkan kita itu menjaga kesucian, begitu batal gimana? Kalau lepas ini kan repot. Nah, bisa wudu seperti tadi. Tidak perlu dilepas.
hanya gulung bajunya sedikit, habis itu dia wudhu. Ya. Habis itu dia bagian kakinya dia usap gini, sedikit saja. Nah, setelah itu dia lanjut mengajar lagi. Kalau relevasinya dengan orang naik pesawat? Naik pesawat juga bisa, sangat bisa, sangat bisa. Jadi atau kerja di laboratorium, sangat bisa. Yang penting tadi itu punya khuf dulu, punya khuf. Atau pinjam punya orang, pinjam punya teman. Ya. Kalau kami dulu di lab itu ada lab khusus itu yang memang harus sepatu tadi, bagian dari APD itu. Karena ada bagian dari APD itu. Karena kalau ketetesan larutan berbahaya yang korosif juga bahaya juga, ya, jadi harus pakai APD itu. Nah itu bisa diamalkan. Ya kalau belum bisa mengamalkan untuk sholat ya nggak apa-apa. Misalnya sekedar tadi untuk menjaga wudhu itu. Karena kalau mau pakai sholat juga kan kita lepas toh. Kecuali kalau wudhu sholatnya bukan di masjid. Misalnya orang lapangan tadi kan, kerja lapangan gitu. Penyuluh pertanian, pas menyuluh petani di sawah, dia bisa sholat di sawah pakai khufnya tidak mengapa. Nah, itu. Atau kita dalam safar ya, berhenti di tengah jalan. Kadang-kadang berhenti di tengah jalan gitu ya. Kalau di sini mungkin kalau di Sulawesi Tenggara itu bisa dibilang kita itu bisa berhenti dapat masjid di mana saja. Saya pernah di NTT itu belasan tahun, itu ada kabupaten itu kita kesulitan cari masjid gitu. Kalau di sini 10 kilo, 5 kilo dah masjid lagi. Coba jalan ke sini ke Kolaka itu kan, hanya berapa menit masjid lagi, berapa menit masjid lagi. Tapi kalau misalnya di daratan Flores itu ada tempat yang kesulitan kita. Kesulitan di sini. Ya, Manado, ya. Di Sumba. Itu kalau jalan ke sana, jalan ke sana jauh perjalanan, untung kalau dapat masjid. Nah, bisa saja kemudian kita sholat di pinggir jalan, berhenti, menepikan kendaraan, sudah kita dapat tempat di mana sholatnya di situ. Nah, kalau kebetulan pakai khuf nggak perlu dilepas. Wudunya dengan itu, nanti sholat juga pakai itu, nggak apa-apa. Ya. Kalau diganti dengan kendaraan kalau tayang, apakah kita tidak tayang gitu? Ya. Bisa juga saja. Tayang. Ya, nanti kalau tayamum nanti ada pembahasan khusus ya. Sepanjang kondisinya memenuhi ya nggak apa-apa. Malah kalau tayamum itu tidak ada urusan lagi dengan kaki kan. Mau pakai khuf atau tidak nggak ada masalah karena tayamum itu kan hanya mengusap wajah dan tangan. Nah, jadi tidak ada urusan dengan kaki maksudnya. Lebih simpel lagi. Ya. Itu ya. Wallahu alam bisawab ya. Insyaallah cukup ya. Kita kalau nanti ada yang kurang jelas, ada satu di Zoom ya yang bertanya. Dalam bersuci untuk kaki apakah diusap atau dicuci? Jika diusap bagian mananya kaki yang diusap? Ya, tadi kita sudah jelaskan, hanya diusap tidak dicuci. Namanya mengusap kedua khuf itu hanya diusap. Jadi bukan disiram air, bukan. Hanya tangan kita basahi, lalu tangan yang basah ini yang kita pakai mengusap bagian atas sepatu, bagian atasnya yang wajib. Ya, lebih sempurna lagi kalau mau bawahnya seperti tadi. Tapi yang fardu bagian atas dan sebagian saja nggak apa-apa. Misalnya kita hanya pasang satu jari kemudian kita usap sedikit, selesai nggak apa-apa. Atau mau semua bagian atasnya juga nggak apa-apa. Ya, cukup diusap dan sebagian kecil pun tidak mengapa. Ya, kanan dan kiri selesai. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang baru nanti pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.